Pernah nggak Anda mikir kenapa ya ada pelajaran yang nempel banget di kepala seumur hidup, tapi ada juga yang ya gitu deh, nguap gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik cara belajar yang benar-benar ngefek. Sebuah metode yang jangan-jangan udah sering Anda lakuin tanpa sadar. Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu pas sekolah pernah kan bikin proyek sains? Mungkin bikin gunung berapi dari plastisin pakai cuka. Saya yakin Anda pasti masih ingat banget gimana rasanya pas gunung itu meletus. Tapi coba ingat lagi, paragraf ketiga di halaman 42 buku IPA? Kayaknya susah ya. Nah, ini ada alasan ilmiahnya loh. Ini bukan soal ingatan Anda jelek, sama sekali bukan. Ini soal cara otak kita dirancang buat belajar. Ada beda besar antara cuma jadi pendengar pasif sama jadi peserta yang aktif. Yuk kita selami lebih dalam kenapa beberapa pelajaran bisa awet banget di memori kita. Lihat deh bedanya. Di satu sisi, informasi tuh kayak gampang buyar, gampang hilang. Di sisi lain, ada koneksi yang kuat, yang terstruktur. Inilah bedanya antara belajar pasif sama belajar aktif. Dan keterlibatan aktif inilah yang jadi jantung dari apa yang kita sebut pembelajaran berbasis pengalaman. Oke, jadi apa sih nama keren buat metode belajar yang super efektif ini? Namanya pembelajaran berbasis pengalaman. Atau kalau mau pakai istilah Inggrisnya, experiential learning. Nah, kuncinya ada di sini nih. Ini bukan cuma sekedar melakukan sesuatu ya, tapi ini adalah proses mengubah sebuah pengalaman jadi pengetahuan. Dua kata sakti di sini adalah melakukan dan merefleksikan. Jadi, Anda bukan cuma bikin gunung berapi, tapi Anda juga mikirin, kenapa ya cuka sama soda kue bisa bereaksi kayak gini? Nah, gambar ini bisa kita anggap sebagai petanya. Ada 5 bahan utama yang bikin metode ini ampuh banget. Anggap aja ini resep rahasia biar pengetahuan itu lengket di otak. Coba kita lihat cepat ya. Jadi kita harus merefleksikan apa yang udah kita lakuin. Terus, kita harus terlibat, bukan cuma badan, tapi pikiran dan perasaan juga. Kita juga harus bisa mengaplikasikan teori ke dunia nyata. Proses belajar jadi makin mantap kalau kita bisa personalisasi sesuai minat kita, dan semua ini akan mendorong siklus pembelajaran berkelanjutan. Semuanya nyambung. Terus gimana sih cara kerjanya? Gimana caranya pengalaman bisa berubah jadi pengetahuan? Ada satu model terkenal namanya siklus Kolb. Anggap aja ini kayak mesin yang ngejalanin seluruh prosesnya. Siklus ini punya 4 tahap yang muter terus, merasakan, mengamati, berpikir, lalu melakukan. Ini bukan jalan satu arah loh, tapi lingkaran yang nggak ada habisnya, yang terus-menerus membangun pemahaman kita. Mari kita bedah satu persatu. Semuanya dimulai dari sini, dari melakukan sesuatu. Bisa apa aja, entah itu eksperimen di lab, magang di kantor, atau bahkan sesimpel nyobain resep baru di dapur. Inilah momen di mana kita terjun langsung. Setelah ngelakuin sesuatu, kita ambil jeda. Kita mengamati dan merenung. Tadi apa ya yang terjadi? Apa yang aku rasain? Apa yang berhasil? Apa yang gagal? Langkah ini krusial banget. Soalnya, tanpa refleksi, pengalaman itu ya cuma lewat aja. Nah, dari hasil renungan tadi, muncullah pemahaman. Ini dia momen ahanya. Kita mulai nyambung-nyambungin benang merah, bikin teori, atau narik kesimpulan baru. Oh, jadi kalau bahan A dicampur B, hasilnya jadi C karena... Terakhir, kita uji coba ide atau kesimpulan baru tadi. Kita ambil teori yang baru kita buat, terus kita coba di situasi yang baru buat ngetes beneran ampuh atau enggak. Dan coba tebak, eksperimen baru ini kan jadi pengalaman konkret yang baru lagi, dan siklusnya pun mulai lagi dari awal. Keren kan? Oke, teorinya sih kedengeran bagus. Tapi prakteknya gimana di kehidupan sehari-hari atau di kelas? Yuk kita lihat beberapa contoh nyata yang mungkin udah sering Anda temui. Wah, ternyata banyak banget ya bentuknya. Mulai dari study tour ke museum, magang di perusahaan idaman, sampai pakai virtual reality buat simulasi operasi loh. Bahkan, ngerintis bisnis kecil-kecilan itu juga termasuk pembelajaran berbasis pengalaman loh. Ini bukti kalau metodenya fleksibel banget, bisa dipakai dari TK sampai level profesional. Tapi, untuk bisa menerapkan metode ini, ada perubahan besar yang harus terjadi, yaitu cara kita melihat peran seorang pendidik. Guru nggak bisa lagi cuma berdiri di depan kelas dan ceramah. Peran mereka harus berevolusi. Kelihatan kan pergeserannya drastis banget.
Dari yang tadinya kayak sutradara yang ngasih perintah, sekarang jadi fasilitator. Dari yang tadinya penceramah, sekarang jadi perancang pengalaman belajar. Dan dari yang tadinya cuma bikin aturan, sekarang jadi pendorong refleksi. Kalau kita rinci lagi, guru modern itu harus bisa merancang aktivitas yang pas, memfasilitasi diskusi, memancing murid untuk bertanya kenapa, ngasih feedback yang membangun, dan yang paling penting jadi contoh nyata seorang pembelajar seumur hidup. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Fokusnya geser, dari yang tadinya guru adalah satu-satunya sumber ilmu, sekarang guru jadi partner dalam perjalanan murid menemukan pengetahuannya sendiri. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, inti dari semua ini sebetulnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kalau Anda mau benar-benar paham dan ingat sesuatu, jangan cuma dibaca, tapi lakukanlah. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba deh, pikirkan satu hal yang pengen banget Anda kuasai minggu ini. Daripada cuma baca buku atau nonton video tutorial, gimana caranya supaya Anda bisa langsung mengalaminya? Coba deh, dan rasakan sendiri bedanya.